Ada pertanyaan? Nah, Ustaz, kami selaku DKM pernah mengundang Ustadz terkenal untuk mengisi kajian Tabligh Akbar yang kebetulan Ustadz tersebut sedang safari dakwah di kota kami. Namun yang mewujudkan kami dari DKM masjid kecil, di masjid-masjid kecil adalah biaya perjalanan dan akomodasi Ustadz beserta krunya ditanggung masjid yang akan diisi oleh Ustadz tersebut. Ketika kami berikan, ada juga biaya transportasi Ustadz dengan tarif minimal dari manajemennya, dengan alasan manajemen dan kru perlu digaji di samping Ustadz pemateri. Hal ini terasa memberatkan bagi kami sebagai DKM masjid kecil di kota kami. Belum lagi terkadang tema kajian dan permasalahan yang dibahas bukanlah masalah urgen yang kami hadapi dan kami butuhkan. Apakah yang kami keluhkan ini benar, Ustadz? Mohon nasihatnya dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Bagi seorang alim itu harus punya anggapan bahwa dunia ini tidak ada harganya sama sekali. Jangan mengharapkan sesuatu dalam dakwah ini. Dan juga antum perhatikan tentang dakwah ini berkaitan dengan masalah safari dakwah dan yang lainnya. Antum perhatikan, kita pernah dengan para dai itu berkumpul. Mungkin sebagian antum juga ada yang belum tahu. Kita pernah mengadakan pertemuan di Jakarta. Seingat saya itu tahun 2007. Saya, Ustadz Hakim dan para dai. Artinya nggak semua dai salaf yang datang. Pertemuan pertama pernah kita lakukan tahun 2006. Yang kedua 2007. 2007 itu lebih banyak yang hadir. Kita bahas beberapa masalah waktu itu. Masalah beberapa firqah yang sesat, ajaran yang sesat dan yang lainnya. Berkaitan juga dengan dakwah, adab dakwah dan segala macam. Nah, terakhir kita diminta oleh semua dai yang hadir itu untuk memberikan tausiah. Dari sekian banyak tausiah yang saya sampaikan dan juga Ustadz Hakim hafizallahu ta'ala, yaitu berkaitan dengan masalah dakwah. Kita sampaikan kepada semua yang hadir, sebaiknya dakwah itu di tempat masing-masing, tidak keluar kota. Karena apa? Di daerah kita banyak orang membutuhkan kita, di kampung kita banyak orang membutuhkan kita. Waktu juga ada beberapa ustadz dari luar kota yang hadir juga. Seperti umpamanya di Tasik itu umpamanya. Itu kan banyak daerah yang perlu didakwakan. Atau di Bandung, itu luas sekali Bandung itu. Banyak sekali jutaan orang yang perlu didakwahkan. Atau di Sumatera. Atau dia orang Sumatera. Sumatera itu kan luas. Itu kan banyak orang-orang di pelosok yang perlu didakwakan. Yang di kotanya aja masih banyak orang yang belum kenal agama Islam. Kenapa harus dia keluar kota? Gitu. Ini terjadi. Kemudian juga yang ada di Jakarta juga dia keluar kota ke tempat lain. Kecuali kalau memang dia memang awal memulai dakwah di tempat itu. Dan udah banyak para dai yang ada di sana yang masih muda-muda perlu nasihat. Jadi kita datang diantaranya untuk memberikan nasihat. Sebaiknya juga kalau memang udah cukup nggak usah. Gitu. Apalagi sekarang udah ada, sekarang ini ada televisi, radio, udah cukup. Gitu. Tapi sekali-kali perlu datang untuk memberikan semangat boleh. Tapi kalau kita lihat yang ada ini, yang muda-muda datang ini, ketika datang ke satu kota, dia juga mesti lihat si dai ini. Di kota itu ada nggak para dainya? Kayak sekarang ini hampir semua dai datangnya kemana? Jakarta. Kenapa Jakarta? Kenapa nggak di pelosok Kalimantan? Kenapa nggak di pelosok Sumatera? Kenapa nggak di pelosok timur-timur? Kenapa Jakarta? Itu tandanya ada 10 tanda tanyanya tuh. Kenapa? Berarti Jakarta tempat yang basah. Ini masalah lagi. Berkaitan dengan dakwah. Antum nih dakwah karena Allah atau nyari sesuatu. Dari apa yang ditanyakan tadi itu, jelas ada sesuatu yang dicari oleh dai ini dan juga krunya. Kenapa dakwah harus bawa kru?
Kenapa? Dakwah cukup satu orang ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sendiri. Ketika Nabi juga mengutus yang lain sahabat sendiri. Gitu. Dan susah perjalanan dulu, susah. Bawa bekal. Tapi berjalan mereka dengan susah payah. Berjihad dengan hartanya dan dirinya untuk menegakkan agama ini. Tapi sekarang enggak. Ada sesuatu yang diharapkan. Mestinya berpikir, buat apa dia ke sini ke Jakarta? Buat apa dia ke Bogor? Buat apa dia ke Bekasi? Mau apa dia? Karena dia mau dakwah. Lah antum daerah antum masih banyak yang belum kena dakwah kok, belum tersentuh dakwah sama sekali. Apa di Jakarta nggak ada dai? Ratusan di Bekasi, di Bogor banyak dai. Kenapa harus datang? Mesti berpikir, di Jakarta udah banyak dai, kenapa saya harus ke Jakarta? Kan panitia yang panggil, panitianya bukan orang pintar kan, semua panitia orang-orang bodoh. Panitianya bodoh, nggak ngerti agama. Sebagian orang kaya juga dia punya duit. Nggak enak kalau pengajian-pengajian yang penuh gini, nggak enak. Saya mau cari yang enak, duduk di hotel, panggil dai dari luar kota. Karena dia punya duit. Ini orang-orang yang merusak agama. Ini orang-orang yang merusak dakwah. Perusak dakwah, dia nggak menyarankan perusak dakwah. Karena apa? Dia sudah membeli ustadznya dengan apa? Dengan uang. Diimimi dengan uang. Dan ini terjadi. Betul awalnya si ustadz, awalnya dia dakwah ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi belakangan udah sodorkan uang, tadi kan pertanyaannya gitu. Buat dia segini, buat krunya segini. Ya Allah. Mana ada fi'lu salaf seperti ini? Gak ada sama sekali. Antum lihat dalam Al-Quran dong, para anbiya rasul, aku nggak minta harta dari kalian, aku nggak minta ganjaran. La as'alukum alaihi ajra. In ajrai illa ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah dari kalian. Ganjaranku Allah Taala. Mestinya kan begitu. Tapi ini kan enggak seperti itu. Mesti ditolak itu. Tapi kemudian dia minta nih ustadznya minta. Dan krunya juga minta, gitu. Ini yang salah ini panitia. Mestinya panitia tuh ngaji lagi. Udah jangan sibuk jadi panitia, bubar aja panitia deh. Bubar semuanya panitia. Bapak ini juga merusak dakwah. Iya. Antum belajar. Dulu kita nggak ada panitia gitu. Nggak ada sama sekali. Antum lihat deh dakwah. Antum bisa tanya deh yang senior gimana waktu mereka datang dakwah itu. Nggak ada panitia, datang sendiri. Paling ada satu panitia. Tapi nggak seperti sekarang. Ini karena panitia nikmat juga nih dengan begini. Merasakan nikmatan. Apa kenikmatannya? Bisa ngumpulkan donasi, bisa dapat jatah juga berapa persen tuh dari dakwah. Ini nyata. Gitu. Dan kemudian masing-masing ustadz punya panitianya lagi. Kalau ustadz ini ada panitia sendiri, ibu-ibu ini. Ntar ustadz yang lain lagi ada panitianya lagi sendiri. Ini apa nggak ngerusak dakwah ini? Apa nggak bikin perpecahan? Berjalan seperti biasa ya dakwah. Ada berapa ustadz ngajar di majelis cuma jamaah 10 orang, 20 orang, nggak ada masalah. Tapi jalan yang diajarkan tauhid, diajarkan mereka tentang sifat wudhu, sifat sholat dan yang lainnya diajarkan. Itu manfaat. Datang ustadz-ustadz ini banyak menimbulkan segala macam lah sudah. Kerusakan dalam masalah niat, kerusakan juga dalam masalah amanah, kerusakan juga dalam masalah ilmu, kerusakan dalam masalah hati. Hatinya rusak. Yang tadi tujuannya akhirat, tujuannya dari apa? Dunia. Dan juga ada kesombongan. Dia merasa aneh yang orang alim. Apa dia nggak lihat tuh banyak ustadz yang lebih alim daripada dia? Apa nggak dianggap tuh ustadz itu? Mana ada zaman dulu ada orang datang ke Madinah, Imam Malik. Oh Imam Malik nyingkir, ana dulu yang ngajar ini Masjid Nabawi. Mana ada? Ada orang datang ke Baghdad umpamanya di Basrah, Imam Ahmad. Oh Imam Ahmad nyingkir, saya dulu yang nggak ada. Semua tawadhu gitu. Bahkan dia mesti tanya, antum sudah ketemu dengan ustadz-ustadz yang ada di sana? Diizinkan nggak saya untuk datang, untuk ngisi? Mesti kan begitu adabnya. Ini nggak ada adab sama sekali. Yang luar kota ini tidak ada adab sama sekali. Udah, saya udah lihat sih nggak punya adab sama sekali. Udah, itu adab dalam masalah hubungan manusia dengan manusia. Belum adab lagi dengan yang lain berkaitan dengan masalah uang ini. Nggak punya adab. Ini ngerusak ini. Sekarang ada seorang dai dikasih uang umpamanya 1 juta. Sedangkan yang ngajar rutin di situ cuma dikasih 200.000. Kan ngiri apa enggak itu ustadznya? Ngiri. Dan ini terjadi. Gitu. Terjadi.
Saya waktu tadi saya cerita yang tadi tahun 2007 itu, ketika saya dan Ustadz Hakim sampaikan itu masalah itu. Ustadz Hakim udah ngajar sejak tahun 92 ngajar Sahih Bukhari. Dan saya sudah dakwah juga sejak itu sama dengan Ustadz Hakim. Dan saya udah keliling juga dakwah ke daerah timur, Ustadz Hakim ke daerah Sumatera. Berjalan, gak ada panitia, jalan aja kita, satu orang yang biayai udah cukup, satu orang jalan dakwah. Gak ribut, gak ada masalah sekali. Dakwah jalan, yang penting dakwah ini sampai kepada umat. Nah selesai dari pertemuan itu keluar ustadz-ustadz yang di luar kota ngomong, Ustadz Yazid sama Ustadz Hakim hasad, dengki iri sama kita. Siapa yang iri? Loh kita udah punya pengajian sendiri di Jakarta dan kita nggak ribut. Kalau mau tanya pengajian itu bisa tanya deh di Dewan Dakwah siapa yang ngurus, nggak ada yang ngurus. Siapa yang biayai? Nggak ada yang biayai sama sekali. Sendiri. Mesti antum lihat dong, ngirinya di mana? Ustadz Hakim nggak ada panitianya sama sekali. Jalan. Jadi mestinya berpikir tuh, di mana irinya? Habis itu kita dengan Ustadz Hakim sepakat, udah kita nggak usah bikin pertemuan lagi deh. Udah deh. Ini ternyata yang ngomongin ustadz-ustadz juga. Kita kasih nasihat untuk kebaikan, malah kita dihujat oleh mereka, dibilang hasad. Di mana hasadnya? Gitu. Kita nggak ngarapin apa-apa dari dakwah ini, alhamdulillah dengan izin Allah. Dan antum sekarang datang ke Jakarta, seandainya sendiri aja, kemudian antum mendapatkan uang dengan nilai tertentu, itu buat iri orang-orang di sekitarnya tuh. Baik itu di Jakarta atau di Bekasi atau tempat yang lain. Kesian kan, yang ngajar Quran, yang ngajar hadis setiap minggu itu nggak dibayar segitu. Ini datangnya cuma sekali, semua dijamin tiket pesawatnya, hotelnya, iya nggak? Makannya, mobil buat jalan-jalan. Kadang-kadang ada ustadz juga jalan-jalannya, mobilnya minta yang paling bagus. Ini ada khobarnya, khobar dari ustadz juga yang nyampein kepada saya. Allahul musta'an. Ini ngerusak dakwah nih semuanya. Dan lagi kalau kita lihat ilmunya, isinya, nggak ada isinya ustadz-ustadz ini, nggak ada isinya. Ada yang cuma ceramahnya, yang udah disampaikan sama ustadz yang lain tentang ilmu. Apa ustadz yang lain nggak bisa sampaikan tentang ilmu? Tentang zuhud disampaikan udah. Tentang apa lagi yang mereka sampaikan? Sudah disampaikan ustadz yang ada. Apa ada sesuatu yang baru yang antum sampaikan? Nggak ada. Biarkan aja orang-orang di tempat itu. Antum sibukkan di daerah antum. Nah akhirnya yang terjadi seperti yang tadi tuh. Yaitu dia safari dakwah. Ini juga istilah baru lagi nih. Safari dakwah ini. Istilah yang baru ini. Safari dakwah. Safari dakwah nggak sendiri. Bawa apa? Bawa kru. 3 orang, 5 orang, 7 orang. Ya panitianya pada ngeluh. Nah tadi kan pertanyaan tentang keluhan itu. Sekarang mereka cuma punya uang untuk datangkan ustadz dengan nginep segala macam, cuma punya 10 juta. Ketika dibawa kru menghabiskan 50 juta. Coba untuk orang-orang sekitar itu yang susah, yang fakir, yang miskin bantu. Terbantu apa enggak tuh 50 juta? Terbantu. Atau antum cari anak-anak yang betul-betul pintar untuk sekolah di pondok. Antum biayai dari uang itu supaya jadi dai. Manfaat atau tidak? Manfaat. Dari biaya ustadz cuma berapa hari di situ? Dikasih uang sampai jutaan. Dan dulu nggak ada dari tabligh akbar bikin donasi, nggak ada. Bahkan sekarang udah sampai nominalnya ada yang lebih dari 10 juta, bahkan ada yang 20 juta. Apa nggak ngerusak dakwah seperti itu? Ngerusak dakwah, ngerusak hati. Rusak nggak hatinya dia? Rusak, hatinya dibeli oleh orang kaya, dibeli oleh panitia. Rusak hatinya orang-orang yang sekitar itu kan. Ada ngiri atau tidak? Ngiri dong. Saya ngajar tiap hari nggak dikasih segitu. Ini ustadz cuma sekali datang dikasih segitu. Itu bukan ngirian. Yang terjadi gitu. Dan juga dakwanya tidak masuk. Tujuan dakwah apa sih? Saya dulu pernah sampaikan supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah. Berarti dia menyampaikan kepada siapa? Orang-orang yang belum ada dai di tempat itu. Iya kan? Kalau di Jakarta, di Bekasi, udah ada dai belum? Udah banyak dai. Udah sampai itu dakwah kepada mereka. Yang kedua, memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Juga mereka sudah sampaikan ilmu itu. Memberikan hidayah. Dan dalilnya sudah saya sebutkan bahwa Nabi SAW tujuan dakwanya wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan engkau Muhammad mendakwakan manusia ke jalan yang lurus. Kemudian tujuannya juga untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan
syirik kepada cahaya tauhid. Dari kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah. Sudah dilakukan oleh para dai di daerah itu. Sudah. Kemudian yang ketiga, supaya lepas tanggung jawab dari Allah. Kalau para dai udah nggak perlu lagi karena di daerahnya juga yang perlu dia. Dia tanggung jawab berat di daerahnya itu, banyak jutaan di daerahnya yang belum sampai dakwah. Lah kenapa harus ke Jakarta? Kenapa harus ke Bogor? Tempat kedatangan selalu di atau tempat-tempat yang lain. Ya. Yang artinya di sana ya kasarnya ya ada uangnya dia. Tapi nih keluhannya udah banyak nih. Keluhan banyak. Saya juga bukan dari pertanyaan, dari mendengar langsung dari beberapa ustadz juga sampai kepada saya. Ada beberapa tempat yang datangin ustadz dia nggak sanggup lagi. Untuk apa? Untuk bayar biaya ini. Safari dakwah ini. Kata dia, ustadz saya panggil untuk mereka pertama kali dan terakhir, nggak mau lagi. Jadi pada kapok. Masa dakwah bikin orang kapok? Ya bukan dakwah ini. Masa dakwah juga cari uang? Nggak ada dakwah cari uang. Mana ada para anbiya wa rasul alaihi wasallam? Mana ada salafus saleh cari duit dalam dakwah? Mestinya dia berdakwah karena Allah. Bahkan kalau lihat berapa hadis Nabi itu ancamannya berat loh. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ini zaman Nabi masih hidup SAW. Ada seorang sahabat yaitu Ubadah bin Samit. Dia seorang Ansar radhiyallahu an. Kata Ubadah bin Samit, "Alamtu nasan min ahli suffati al-kitabata wal Qur'ana. Fa ahda ilayya rajul minhum qausan. Faqultu laysat bimalin wa armi anha fi sabilillahi azza wa jal. La atiyanna Rasulullah sallam fala as'alannahu fa ataitu faqultu ya Rasulullah rajulun ahda ilayya qausan mimman kuntu uallimuhu alkitab wal qur'ana laysat bimalin wa armi anha fi sabilillah. Qala in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min narin faqbalha." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, aku mengajarkan beberapa orang dari ahli suffah yaitu al-kitabah, menulis dan mengajar Quran. Kemudian di antara mereka memberikan hadiah kepadaku, busur panah. Habis ngajar dikasih hadiah busur panah. Aku mengatakan, ini bukan harta, bukan duit, ini enggak apa-apa. Yang aku bisa pakai untuk apa? Jihad di jalan Allah. Busur panah ini. Tapi sungguh aku akan datang kepada Rasulullah SAW. Aku akan tanya. Aku datang kepada Rasulullah dan aku tanya Rasulullah, aku diberikan hadiah busur panah dari orang yang aku ajarkan tulisan dan juga aku ajarkan Quran. Bukan harta Rasulullah, bukan duit, bukan dinar, bukan dirham. Yang aku akan pakai busur panah ini untuk berjihad jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Jika engkau mau dikalungkan dengan kalung api neraka di hari kiamat, maka terima itu. Kalau kamu mau dikalungkan dengan kalung dari neraka, kamu terima. Artinya kalau busur panah aja nggak boleh, apalagi apa? Uang. Ini Anda perhatikan ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kelima, Abu Daud dalam Abwabul Ijarah, kemudian juga Ibnu Majah, At-Tahawi dalam Mushkil Athar, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan banyak dalam sunannya. Dan hasan ini, sanadnya hasan. Makanya Syekh Al-Albani menghasankan. Jadi di sini untuk perhatikan bahwa menunjukkan dari hadis ini tidak boleh untuk menerima upah dari dakwah itu. Sebab berat. Ancamannya apa di sini? Neraka. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, "Man qara'al Qur'ana falyas'alillaha bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'ana yas'aluna bihin nas." Barang siapa membaca Al-Quran adalah dia minta kepada Allah.
minta ganjarannya kepada Allah. Nanti akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Quran yang dia minta kepada manusia. Dari dia mengajarkan Quran, dia minta uang upah dari manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, dan hadis ini hasan dihasankan oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama dari sahabat Imran bin Husain. Dalam riwayat yang lain dari Abdurrahman bin Shibl, aku mendengar Rasulullah bersabda, sami'tu Rasulullah yaqul, iqra'ul Qur'an wa la taghlu fihi wa la tajfu anhu wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi. Akhrajahu Ahmad wa Tahawi fi syarh man al-athar wa mushkil al-athar. Isnadu sahih. Dari Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, jangan kalian melewati batas, jangan kalian keras darinya, jangan kalian makan dengan Quran itu, jangan kalian memperbanyak harta dengan membaca Al-Quran itu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tahawi dalam syarah Ma'an al-Athar dan juga syarah Mushkil al-Athar, sanadnya sahih. Syalbani membawakan riwayat ini dalam silsilah hadis sahih juz yang pertama dan silsilah sahih juz yang ketujuh. Kalimat wala taghlu fihi, yaitu jangan kalian melewati batas, artinya jangan kalian melewati batas dari lafaz dan maknanya sehingga kalian mentakwilkan dengan takwil yang batil. Wala tajfu anhu, kata As-Sindi, yaitu la tub'idu anin tilawati wala taghlu bal tawassatu fihi. Wa hadha nahyun an kullil ifrat wa tafriq. Jangan kalian berkeras padanya, maksudnya jangan kalian menjauh dari membacanya. Jangan juga kalian melewati batas, pertengahan. Kemudian artinya diperintahkan untuk wasat, tidak gulu berlebihan dalam bacanya, tidak juga keras. Maksudnya tidak berlaku keras atau tidak mengamalkannya. Wala ta'kulu bihi, jangan kalian makan dengan Al-Quran, dengan sebab kalian mengajarkan Quran, jangan kalian makan dengannya. Wala tastakthiru bi aimal, jangan kalian memperbanyak dengan Quran itu almal, yaitu harta. Ai la tatlubu dunyawiyan sawa'an kana hajatan asliyah atau zaidatan kaziyatil mal. Maksudnya jangan kalian memperbanyak harta dengan mengajarkan Quran, jangan kalian minta imbalan duniawi, apakah itu keperluan yang pokok atau tambahan, seperti tambahan harta. Ini penjelasannya dari As-Sindi, dibawakan dalam Mawsu'ah Musnad Imam Ahmad di juz yang ke-24. Banyak lagi yang lain hadisnya, tapi cukup sampai di sini. Dan kita wajib berhati-hati. Jadi ngajar semuanya karena Allah, dan berkaitan dengan safari dakwah, antum sebaiknya dakwah di tempat antum sendiri. Itu lebih mulia. Bahkan kalau antum punya pondok, ya antum di pondok itu mengajarkan ilmu. Ganjarannya sama. Antum mengajar di pondok dengan ngajar antum di luar, ya lebih manfaat di pondok. Yang kita cari kan ganjaran, yang kita cari akhirat bukan dunia. Harta yang antum dapat belum tentu juga benar menurut syariat. Larangannya banyak ini, tadi saya bacakan. Semua ngajar karena Allah. Setiap dai dia tetap wajib berdakwah dengan ilmunya. Dakwah yang harus kita mulai dari mana? Pertama untuk diri kita sendiri. Yang kedua untuk siapa? Keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang ketiga kepada sanak famili. Sebab Nabi diperintahkan oleh Allah SWT apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam keluarga kamu yang terdekat. Ajarkan keluarga itu yang terdekat. Ajarkan masyarakat kita. Kenapa harus keluar kota yang jauh? Jadi ini penting harus perhatikan oleh para dai. Kecuali kalau memang ada hajat, ada keperluan yang memang mereka minta nasihat kepada kita datang. Tapi nggak perlu bawa pasukan, bawa kru. Ini yang bikin orang-orang pada ngeluh. Kalau dia biaya sendiri nggak ada masalah. Ini kan nggak membebankan kepada siapa? Kepada panitia, kepada masjid. Semuanya teriak. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.